Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menurunkan syariatnya kepada Rasuluna Al-Karim sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia di dunia, demikian pula di akhirat. Tidak ada satu syariat pun yang ditetapkan di dalam Islam dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang murni. Itu sebuah maslahat, ataukah kemaslahatannya yang lebih besar daripada kemafsadatan yang terjadi atau yang diharapkan. Apabila kita memperhatikan seluruh syariat, mulai dari pembahasan tauhid, pembahasan fikih, muamalah, akhlak dan yang lainnya, maka kita akan mendapati bahwa seluruh perkara-perkara yang ditetapkan di dalam syariat ini kembalinya kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahwa Islam datang untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia di dunia, demikian pula di akhirat. Termasuk dalam hal ini apa yang telah ditetapkan di dalam Islam, yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah kepada kaum muslimin untuk menaati penguasanya, untuk menaati wulatul umur yang memimpin mereka, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Di dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan di antara penafsiran ulil amri yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in dan para a'immatu ahli sunnah, bahwa yang dimaksud ulil amri adalah penguasa kalian, al-umara. Dan penafsiran yang lain yang mengatakan yang dimaksud ulil amri adalah al-ulama.
Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak disebutkan dalam kutubus sunnah, dalam sahihul Bukhari, dalam sahihul Muslim, di dalam kitab-kitab sunan dan yang lainnya. Banyak sekali terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa taat kepada penguasanya selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan pemberontakan atau menampakkan sikap penentangan terhadap penguasanya, baik dengan lisan, demikian pula dengan hati, apalagi dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat para sahabat untuk memiliki prinsip ini di dalam berislam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang isi baiat para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah fil yusri wal usr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan." Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan terpaksa, dan baik dalam kondisi ketika penguasa itu lebih mementingkan urusan mereka, lebih memprioritaskan urusan dunia mereka dengan mengambil hak-hak rakyatnya, maka kita tidak diperbolehkan melepaskan ketaatan kita kepada mereka, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian menjadikan itu sebagai bukti dan hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak diperbolehkan melakukan perlawanan dan pemberontakan dan sikap penentangan terhadap penguasa, baik penguasa yang saleh atau penguasa yang taleh, baik penguasa yang yang taat ataukah penguasa yang fajir. Wajib bagi seorang muslim untuk menampakkan sikap ketundukannya dan kepatuhannya terhadap penguasa, walaupun dia melihat ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu. Sebab inilah prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini banyak dari kaum muslimin mereka telah meninggalkan prinsip ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan muncul di masa mendatang penguasa yang mereka lebih mementingkan hak mereka, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah apabila kami mendapati hal itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap penguasa kalian, laksanakan, jalankan itu. Dan ketika hak kalian dirampas atau diambil, maka kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bersabar.
isbiru hatta talqauni ala haudhi, bersabar kalian hingga kalian menemui aku di telagaku nanti di akhirat. Kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan perlawanan atau memerintahkan dan mengajak manusia untuk keluar ke jalan menampakkan sikap penentangannya terhadap penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan massa untuk melakukan demonstrasi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabar. Falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran famata mitatan jahiliyah. Sebab barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Maksudnya dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama sunnah di dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu menyebutkan prinsip ini, bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menampakkan sikap penentangannya dan perlawanannya kepada penguasa, karena hal tersebut akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari kemungkaran yang mereka berharap untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang bahaya seorang yang melakukan perlawanan dan sikap penentangannya kepada penguasa, kata beliau, fa innahu asasu kulli syarr wa fitnah ila ad-dahr ila akhir ad-dahr. Faman ta'ammala ma jara 'ala al-muslimin fil fitanil kibari was-sighar ra'aha min idha'ati hadzal asl wa 'adami as-sabr 'ala munkar. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkara utama yang menyebabkan timbulnya kemungkaran yang besar dan menyebabkan timbulnya fitnah hingga akhir masa. Barang siapa yang memperhatikan perjalanan sejarah kaum muslimin yang berkaitan dengan permasalahan fitnah yang besar dan yang kecil, maka dia akan melihat bahwa sebabnya ketika mereka mengabaikan dan menelantarkan prinsip yang utama ini dan tidak memiliki kesabaran ketika mereka melihat kemungkaran yang terjadi, dan seorang dikatakan keluar dari ketaatannya kepada penguasa bisa dengan hatinya, bisa dengan lisannya, dan juga dengan perbuatan. Jadi bukan hanya orang yang melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata kepada penguasa yang dikatakan sebagai khawarij, yang dikatakan bahwa dia telah melakukan sikap penentangan terhadap penguasa. Tidak, bahkan dengan hati sekalipun. Apabila ada seorang hidup di sebuah negeri, lalu di dalam hatinya dia meyakini bahwa pemimpin negara itu bukan pemimpinnya, bukan penguasanya, maka berarti dia telah melakukan khuruj dengan hatinya, dengan pemikirannya. Demikian pula dengan lisan. Seorang yang berbicara terhadap penguasa dengan terang-terangan di hadapan kaum muslimin, di hadapan khalayak ramai, di atas mimbar atau di jalan-jalan, lalu membicarakan tentang keburukan pemerintah, menampakkan sikap penentangannya terhadap penguasa, mencaci maki penguasa, melaknat penguasa, ini adalah merupakan bentuk khuruj yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang mengetahui kesalahan penguasa lalu dia hendak menyampaikan sebuah nasihat, nasihati dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara rahasia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dari hadis Iyad bin Ghun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha li sultan
fala yubdi lahu alaniyah, walakin liyakhudh bi yadihi wal yakhlu bih, fa in qabila fadhaka wa illa faqad adda alladhi alayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan dia sekali-kali menampakkan nasihatnya di hadapan umum, namun dia mengambil tangannya, lalu dia berbicara empat mata. Apabila diterima nasihatnya, maka itulah yang diinginkan. Namun jika tidak, dia sebagai rakyat telah menunaikan kewajibannya untuk menasihati penguasa, bukan dengan cara berteriak-teriak di hadapan umum yang menyebabkan timbulnya gejolak di tengah-tengah masyarakat. Siapapun itu yang menyampaikan, walaupun seorang yang memiliki sorban di atas kepalanya, walaupun seorang yang menampakkan dia sebagai seorang pejuang, sebagai seorang mujahid, menampakkan dirinya bahwa ini bagian dari Islam, itu bukanlah bagian dari Islam. Bahkan itu bertentangan dengan prinsip Islam, bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan itu merupakan bentuk kemunafikan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bahwa Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Sesungguhnya kemunafikan yang pertama yang terjadi pada seorang ketika dia mencerca penguasanya, itu merupakan bentuk kemunafikan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir bahwa Abu Hamzah Al-Dubai rahimahullah sampai kepada beliau berita bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur pada masa itu melempar Ka'bah dengan manjanik, alat pelontar yang menyebabkan hancurnya Ka'bah. Maka beliau marah. Beliau berangkat ke Mekah. Beliau mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, dan seringkali beliau berbolak-balik mendatangi Ibn Abbas hingga Ibn Abbas mengenal beliau. Sampai satu ketika Abu Hamzah mencela Al-Hajjaj bin Yusuf di hadapan Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menasihatinya, dan beliau mengatakan, la takun aunan li syaitan, jangan engkau menjadi pembantu syaitan, jangan engkau menjadi penolong syaitan yang menyebabkan syaitan itu menggoda penguasa, menggiring penguasa kepada kesesatan dan penyimpangan. Engkau mendoakan kejelekan, engkau mencela penguasa, berarti engkau membantu syaitan untuk mencelakakan dan menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan kaum muslimin. Ini adalah merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dan diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau mengatakan, iyyakum wat-ta'na 'ala al-a'immah fa inna at-ta'na 'alaihim hiya al-haliqah, haliqatud din wa laysa haliqatasy sya'r. Hendaknya kalian berhati-hati, jauhi sikap mencela terhadap para penguasa, karena sesungguhnya mencela penguasa itu adalah bentuk haliqah, mencukur agama kalian, bukan mencukur rambut kalian. Ala wa inna ta'anina humul khaibuna wa syirarul asyrar, kata beliau. Ketahuilah, orang-orang yang mencaci maki penguasa, mencerca penguasa, mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka adalah orang-orang yang terburuk dan terjahat. Ini sikap para a'immah. Oleh karena itu, apabila ada seorang mendoakan kejelekan terhadap penguasanya, maka itu merupakan tanda bahwa dia termasuk dari kalangan ahlul hawa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan terhadap penguasa, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd.
Ayyuhal muslimuna ibadallah, oleh karenanya merupakan hal yang dianjurkan dan merupakan bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan terhadap penguasanya. Disebutkan oleh As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, kata beliau, wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wat taufiqi was salah wa bastil adli fil ra'iyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, para imam sunnah, mereka berpandangan untuk senantiasa mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemaslahatan kepada penguasa, memberi taufik kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang saleh dan menebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dalam ucapan beliau yang masyhur mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk penguasa. Ada yang bertanya kepada beliau, "Jelaskan kepada kami wahai Abu Ali tentang kalimatmu ini." Kata beliau, "Idza ja'altuha fi nafsi falam ta'duni, wa idza ja'altuha fi sultan fasalaha bi salahihi al-ibad wal bilad." Kata Fudail rahimahullah taala, apabila aku menjadikan doa itu khusus untuk diriku, kemaslahatan diriku, maka yang lain tidak merasakannya. Namun apabila aku mendoakan untuk kebaikan penguasa, lalu penguasa itu menjadi saleh, menjadi baik, maka akan menjadi baik pula para hamba, demikian pula negeri mereka. Dalam riwayat yang lain, kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "Lau dhafirtu bi baitil mal la akhadtu min halalihi wa sana'tu minhu atyab at-ta'am thumma da'awtu salihin wa ahli al-fadl min al-akhyar wal abrar fa idza faraghu qultu lahum ta'alu nad'u rabbana ay yuwaffiqa mulukana wa sa'ira man yali alaina wa ja'ala amrana ilayhi." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau seandainya memungkinkan bagiku untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal, saya akan mengambil dari harta yang halal, lalu aku akan membuat makanan yang terbaik. Setelah itu aku mengundang orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki keutamaan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah mereka selesai makan, maka aku akan mengajak mereka, mari kita berdoa, mendoakan penguasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita tebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sampai kemudian mereka tertipu dengan penampilan seakan-akan dia mengajak manusia kepada kebenaran, namun pada hakikatnya mereka mengajak manusia kepada naru jahannam, kepada abwaab jahannam, pintu-pintu neraka, waliyadzubillah, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh kitab Rabbina, demikian pula sunnatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberi taufik kepada kaum muslimin agar mereka memahami prinsip-prinsip sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada penguasa kita sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang senantiasa dibimbing dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.